Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Fitria Nurul Fadlilah dan teman saya yang bernama Yulita Muslikum Uma ingin mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Tujuan Pembelajaran Bahasa Jepang dan Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Jepang sebagai Bahasa Asing. Yang pertama, tujuan umum. Pembelajaran bahasa Jepang sebagai bahasa asing, baik yang diadakan di Jepang maupun di luar Jepang, bertujuan agar para pembelajar dapat berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan menggunakan bahasa Jepang yang telah dipelajarinya. Bahasa Jepang yang diajarkan umumnya bahasa yang resmi dan dipahami oleh seluruh masyarakat Jepang yang memiliki berbagai macam dialek. Akhir-akhir ini, ada beberapa pendapat tentang perlunya pembelajaran dialek kepada orang asing yang sedang belajar bahasa Jepang. Beberapa program pembelajaran di Jepang sudah ada yang memberikan materi tentang dialek kepada orang asing. Tapi, materi yang diberikan berupa materi tambahan, terutama bagi para pembelajar yang sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan berbahasa Jepang ragam standar dengan baik. Sedangkan, pembelajaran bahasa Jepang di Indonesia masih pada bahasa standar ragam hormat, yaitu bahasa yang digunakan menyatakan kerendahan hati dan rasa hormat terhadap teman berbicara atau yang dibicarakan. Kishida Toshiko di dalam buku Nihongo Kyojuho mengutip sasaran yang pembelajaran bahasa Jepang tujuan berdasarkan perbedaan jenis kursus. Yang pertama, menurut bahasa Jepang dapat dipakai untuk menyelenggarakan keperluan di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai nomor 33, pembelajar diharapkan dapat menulis tujuannya meliputi diari atau buku harian atau mencatat kegiatannya sendiri. Yang pertama, dan juga dapat menulis surat untuk teman akrabnya. Kursus intensif. Yang kedua, bahasa Jepang yang diperlukan di dalam kehidupan bermasyarakat atau bahasa Jepang yang diperlukan di tempat yang baru. Mata kuliah di universitas atau pembelajar diharapkan dapat mengutarakan pendapatnya di tempat dan lain sebagainya. Dapat mengungkapkan sasaran akhir kursus ini lancar agar pembelajar memiliki kemampuan mengucapkan lafaz dan dapat mengerti siaran radio atau televisi dan intonasi dengan benar. Yang ketiga, bahasa Jepang yang diperlukan untuk memahami budaya, ilmu pengetahuan, serta untuk kurang lebih melaksanakan penelitian. Menguasai gramatika dan kalimat bahasa dapat Jepang, memahami berbagai literatur atau 6.000 kebacaan tentang bidang keahliannya. Kursus ini serta menulis laporan skripsi lebih dari 15 jam atau karya-karya dalam jangka waktu lainnya dari 1 tahun. Dengan menguasai kemampuan tersebut, diharapkan pembelajar mampu bercakap mengenai topik yang bersifat umum, mampu membaca surat kabar, majalah, dan buku-buku referensi, lalu mampu menyimak perkuliahan, siaran berita radio atau TV, dan juga mampu mengungkapkan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua ada non-intensif buku kosu atau kursus non-intensif. Kursus ini banyak diikuti oleh masyarakat pada umumnya untuk kepentingan berbagai segi kehidupan seperti perusahaan, guru, pendeta, dokter, dan orang-orang yang mempunyai minat terhadap bahasa, masyarakat, dan kebudayaan Jepang. Sasaran kursus ini yaitu pembelajar mampu bercakap-cakap untuk kegiatan percakapan sehari-hari, membaca menulis huruf kana, kurang lebih 1.000 huruf kanji, mampu menyimak siaran berita yang sederhana, mengungkapkan ide, pendapat, saran, atau gagasannya dengan surat menyurat atau dengan tulisan sederhana. Kursus ini biasanya diselenggarakan dalam jangka waktu kira-kira 1/3 atau setengah dari jumlah waktu yang disediakan untuk kursus intensif. Lalu, yang ketiga ada Tanki no Sokusei Kosu atau kursus kilat. Kursus ini biasanya diberikan kepada para peserta latihan keterampilan teknik atau Gijutsu Kenshuin dan kepada orang-orang yang bermaksud mengunjungi atau tinggal di Jepang dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Sasaran pelaksanaan kursus ini adalah agar pembelajar memiliki bekal kemampuan berbicara dengan pola kalimat dasar dengan menggunakan kurang lebih 500 kosakata. Yang ketiga ada tujuan berdasarkan perbedaan tingkat pembelajarannya. Menurut Ishida Toshiko, tahun 1991 halaman 37 sampai 38 mengenai tujuan berdasarkan perbedaan tingkat-tingkatnya meliputi yang pertama, tingkat dasar atau Shokyu Reberu. Sasaran pembelajarannya agar pembelajar menguasai kurang lebih 1.500 sampai 2.000 kosakata dan kurang lebih 500 huruf kanji. Pembelajar diharapkan terampil atau menguasai 4 aspek keterampilan berbahasa Jepang pada tingkat dasar. Keempat aspek itu meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pembelajar pada tingkat ini memerlukan waktu kurang lebih 200 sampai 300 jam. Yang kedua, tingkat terampil atau Chukyu Reberu. Sasaran pembelajar diberi bekal kurang lebih 5.000 sampai 7.000 kosakata dan kurang lebih 1.000 sampai 1.500 huruf kanji. Sasaran yang kedua, pembelajar dapat belajar dan berlatih sendiri dengan cara menggunakan kamus. Latihan pada tingkat ini diberi berbagai macam ungkapan, idiom, lalu pembelajar berlatih membuat kalimat-kalimat sederhana. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada tingkat mahir atau Jokyu Reberu. Sasaran pada tingkat ini, pembelajar menguasai kurang lebih 7.000 kosakata dan 2.000 sampai 2.500 huruf kanji. Pada tingkat mahir ini, pembelajar banyak diberi bahan-bahan pembelajaran yang dibuat untuk orang-orang Jepang atau materi yang dibuat bukan untuk pembelajar bahasa Jepang. Dan pembelajar mulai dibimbing cara-cara menulis skripsi, laporan, dan sebagainya. Yang keempat, tujuan pembelajaran bahasa Jepang di SMA. Bertujuan agar para peserta didik memiliki kemampuan dasar dalam keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis untuk berkomunikasi secara sederhana. Menurut DIT Pembinaan SMA, Dirjen Manajemen Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006, untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkanlah ruang lingkup mata pelajaran bahasa Jepang yang terdiri atas bahan yang berupa wacana lisan dan tulisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang identitas diri, kehidupan sekolah, kehidupan keluarga, kehidupan sehari-hari, hobi, wisata, kesehatan, dan cita-cita. Untuk melatih keempat aspek kemampuan berbahasa yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Selain itu, termasuk juga pengenalan huruf hiragana dan katakana dan kanji sederhana. Selanjutnya, pelaksanaan Nihongo no Ryokushiken atau The Japanese Language Ujian kemampuan berbahasa Jepang dibagi menjadi 4 level bahasa Indonesia disebut ujian kemampuan bahasa Jepang. Ujian ini diselenggarakan sejak tahun 1984 memilih yang disponsori oleh Japan pada level yang diinginkan sesuai dengan kemampuan Education Japan. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh peserta pada waktu akan pelaksanaannya dilakukan serentak setahun sekali pada bulan Juli dan Desember di seluruh dunia. Pada masing-masing level, dalam ujian kemampuan berbahasa Jepang, diujikan 3 kelompok jenis kemampuan berbahasa Jepang, yakni yang pertama, kemampuan penguasaan huruf dan kosakata, kedua, kemampuan menyimak, dan yang ketiga, kemampuan membaca dan gramatika. Berikut adalah aspek-aspek bahasa Jepang yang diuji waktu pelaksanaan tes
nilai terbesar yang dapat diperoleh, dan kriteria pada masing-masing level di dalam Nihongo no Ryokushiken. Yang pertama, level 1. Kriterianya, peserta tes sudah menguasai gramatika tingkat tinggi, menguasai kira-kira 2000 huruf kanji, dan kira-kira 10.000 kosakata serta sudah memiliki kemampuan berbahasa Jepang secara terpadu yang diperlukan untuk kehidupan di lingkungan masyarakat Jepang. Level ini merupakan tingkatan bagi peserta ujian yang sudah mempelajari bahasa Jepang kira-kira 900 jam. Pada level 2, peserta tes sudah menguasai gramatika dalam tingkat yang relatif tinggi, menguasai kira-kira 1000 huruf kanji dan kira-kira 6000 kosakata, serta sudah memiliki kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis tentang perkara yang bersifat umum. Level ini merupakan tingkatan bagi peserta tes yang sudah mempelajari bahasa Jepang kira-kira 600 jam, dan sudah selesai mengikuti kursus bahasa Jepang tingkat terampil atau Chūkyū. Pada level 3, peserta sudah menguasai gramatika tingkat dasar, menguasai kira-kira 300 huruf kanji dan kira-kira 1500 kosakata, serta sudah memiliki kemampuan berbicara yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan sudah memiliki kemampuan membaca dan menulis wacana sederhana. Level ini merupakan tingkatan bagi peserta tes yang sudah mempelajari bahasa Jepang kira-kira 300 jam dan sudah selesai mengikuti kursus bahasa Jepang tingkat dasar atau Shokyu. Pada level 4, peserta sudah menguasai gramatika tingkat dasar, menguasai kira-kira 100 huruf kanji, dan kira-kira 800 kosakata, sudah memiliki kemampuan berbicara dalam percakapan yang sederhana, serta sudah memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat yang mudah atau wacana yang pendek. Level ini merupakan tingkatan bagi peserta tes yang sudah mempelajari bahasa Jepang kira-kira 150 jam dan sudah selesai mengikuti kira-kira setengah bagian pertama kursus bahasa Jepang tingkat dasar. Selanjutnya membahas tentang pembelajaran keterampilan berbahasa Jepang sebagai bahasa asing. Bahasa Jepang dapat disebut kokugo atau nihongo, seperti pada kata kokugo kyoiku dan nihongo kyoiku yang berarti pendidikan bahasa Jepang, kokugo gakka dan nihongo gakka yang berarti jurusan bahasa Jepang, kokugo jiten dan nihongo jiten yang berarti kamus bahasa Jepang, dan sebagainya. Walaupun secara leksikal arti kokugo dan nihongo sama, namun masing-masing di dalamnya terkandung perbedaan makna yang sangat mendasar. Di dalam kokugo jiten dijelaskan bahwa kokugo memiliki 3 makna. Yang pertama, kokugo sama dengan nihongo atau bahasa negara Jepang yang pada umumnya mencakup bahasa-bahasa yang termasuk hogen atau dialek dan ketsugo atau hyojungo bahasa standar. Yang kedua, kokugo sama dengan kokkago atau bahasa nasional, yaitu bahasa yang umum dipakai pada suatu negara. Dan yang ketiga, kokugo merupakan singkatan kata kokugoka, yaitu salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah-sekolah. Sementara itu, di dalam Kojieng, Nihongo dikatakan sebagai bahasa nasional negara Jepang, bahasa yang dipakai oleh bangsa Jepang sejak dulu kala. Perbedaan makna kokugo dengan nihongo mungkin akan menjadi jelas apabila melihat pengertian kokugo kyoiku dengan nihongo kyoiku yang dijelaskan oleh Okuda Kunio, bahwa pembelajar pada kokugo kyoiku hampir semuanya para penutur bahasa Jepang sebagai bahasa ibu. Namun, pembelajar pada nihongo kyoiku jenisnya agak bervariasi. Para pembelajar pada nihongo kyoiku secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, pembelajar yang belajar di Jepang, yaitu orang-orang yang mempelajari bahasa Jepang sebagai bahasa asing atau sebagai bahasa kedua. Dan yang kedua ialah pembelajar yang belajar di luar negara Jepang, yakni orang-orang yang mempelajari bahasa Jepang sebagai bahasa asing atau sebagai bahasa nasionalnya. Nihongo Gakka yang ada di Lembaga Pendidikan Tinggi di Jepang didirikan sebagai lembaga penyelenggara program pembelajaran keterampilan berbahasa Jepang untuk menghasilkan para ahli bahasa Jepang sebagai bahasa asing sebagai upaya untuk mengantisipasi perkembangan pembelajaran bahasa Jepang sebagai bahasa asing yang begitu pesat baik di dalam maupun di luar negara Jepang. Di Indonesia sendiri, tidak ada Kokugo Gakka, yang ada adalah Nihongo Gakka.
Pendidikan yang diselenggarakannya pun Nihongo Kyoiku, sebab yang menjadi bidang pembelajarannya adalah bahasa Jepang sebagai bahasa asing, dan yang mempelajarinya pun ialah orang-orang yang tidak dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan masyarakat serta kebudayaan Jepang. Terlepas dari perbedaan kedua istilah Kokugo dan Nihongo tersebut, bahasa Jepang dapat dikatakan sebagai bahasa yang pada umumnya dipakai sebagai alat interaksi dan komunikasi antar anggota masyarakat di seluruh pelosok negara Jepang. Secara umum, bahasa Jepang mencakup dua bagian besar. Yang pertama, Hyojungo atau ragam standar. Hyojungo adalah bahasa resmi yang dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat Jepang yang dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah di Jepang, dari sekolah taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Hyojungo dipakai juga dalam berbagai media massa seperti dalam surat kabar, majalah, siaran-siaran radio dan televisi, dan pada situasi-situasi resmi di Jepang. Yang kedua, Hogen atau dialek. Terdapat 3 jenis Hogen. Yang pertama, Chihogo atau Chiikigo atau dialek regional, yaitu bahasa yang berbeda-beda berdasarkan wilayah penuturnya, seperti Nagoya Ben, dialek Nagoya, Hiroshima Ben, dialek Hiroshima, Osaka Ben, dialek Osaka. Yang kedua, Shakai Teiki Hogen atau dialek sosial, yaitu bahasa yang berbeda-beda berdasarkan kelompok sosial penuturnya, seperti di dalam bahasa Jepang terdapat Joseigo bahasa wanita dan Seigo bahasa pria, Jidogo bahasa anak-anak, Wakamonokotoba bahasa anak muda, Rojingo bahasa orang tua, dan sebagainya. Dan yang ketiga, Rekishi Teiki Hogen atau dialek temporal, yakni bahasa yang berbeda-beda berdasarkan kurun waktu penuturannya, seperti Bungo bahasa klasik dan Kougo bahasa modern. Sekarang ini, bahasa Jepang menjadi salah satu bahasa yang banyak dipelajari oleh masyarakat di berbagai negara. Orang asing yang belajar bahasa Jepang tidak terbatas pada siswa sekolah atau mahasiswa perguruan tinggi. Berdasarkan data yang ditemukan Kuwahata Machiko, seorang pengamat dan peneliti pendidikan bahasa, di dalam Nihongo Kyoshi Tokuhon, A Guidebook for Japanese Teachers, merinci motivasi atau tujuan belajar bahasa Jepang bagi pembelajar atau orang asing yang belajar bahasa Jepang di negaranya sendiri, dan bagi pembelajar atau orang asing yang belajar bahasa Jepang di Jepang. Berikut adalah motivasi dan tujuan pembelajar yang belajar di negaranya sendiri. Yang pertama, untuk mengambil bagian dalam pendidikan dan penelitian bahasa Jepang. Yang kedua, untuk mengadakan studi Japanologi. Yang ketiga, untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau informasi yang relevan dengan spesialisasi yang dimiliki. Yang keempat, untuk mempelajari teknologi Jepang. Yang kelima, untuk kepentingan pekerjaan atau tugas yang dihadapi sekarang. Yang keenam, untuk memperoleh pekerjaan di perusahaan atau perusahaan patungan Jepang. Yang ketujuh, sebagai persiapan kebutuhan bahasa Jepang pada waktu yang akan datang di negara sendiri. Yang kedelapan, karena mempunyai keinginan atau rencana kunjungan ke Jepang. Yang kesembilan, karena mempunyai saudara atau kaum kerabat peranakan orang Jepang. Yang kesepuluh, sebagai mata pelajaran di sekolah lanjutan. Yang kesebelas, sehubungan dengan hobi atau kesukaan, misalnya karena menyukai lagu-lagu Jepang, film-film Jepang, dan sebagainya. Yang ke-12, sebagai bahasa nenek moyangnya bagi peranakan Jepang. Yang ke-13, lain-lain, misalnya karena menyenangi atau menaruh perhatian terhadap Jepang. Selanjutnya, motivasi pembelajar yang belajar di Jepang. Pertama, untuk mengambil bagian dalam pendidikan dan penelitian bahasa Jepang, seperti siswa yang memiliki spesialisasi bahasa Jepang yang belajar di perguruan tinggi atau program pasca sarjana. Yang kedua, untuk mengadakan studi Japanologi, seperti siswa yang belajar di perguruan tinggi atau program pasca sarjana dengan tema studi perbandingan terhadap Jepang. Yang ketiga, untuk mempelajari atau mendalami ilmu pengetahuan yang relevan dengan spesialisasi yang dimiliki,
seperti siswa yang belajar di perguruan tinggi atau program pasca sarjana. Yang keempat, untuk mempelajari atau mendalami teknologi, seperti siswa peserta latihan atau penataran. Yang kelima, untuk melanjutkan studi pada sekolah atau institusi yang lebih tinggi, seperti siswa peserta pendidikan di sekolah bahasa Jepang atau kursus-kursus di universitas sebagai persiapan untuk melanjutkan studi. Yang keenam, untuk mendalami pemahaman mengenai Jepang, seperti siswa yang mempelajari atau memperdalam bahasa Jepang, kebudayaan Jepang, dan sebagainya sebagai peserta pertukaran remaja atau pertukaran pelajar dari berbagai perguruan tinggi atau lembaga pemerintah. Yang kedelapan, untuk kepentingan kehidupan pekerjaan atau tugas seperti pegawai atau staf perusahaan, guru, diplomat, pendeta, dan sebagainya. Yang kesembilan, sebagai mata pelajaran pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan, seperti bagi anak orang asing yang tinggal di Jepang. Yang kesepuluh, untuk membaurkan diri dengan masyarakat Jepang, misalnya orang-orang Cina yang ingin tinggal di Jepang. Jumlah pembelajar bahasa Jepang sebagai bahasa asing baik yang belajar di negaranya sendiri maupun yang belajar di Jepang dari tahun ke tahun secara umum mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2006, Japan Foundation atau Kokusaiku Ryukiking telah mengadakan penelitian dengan cara penyebaran angket untuk memperoleh data mengenai jumlah pengajar bahasa Jepang, jumlah pembelajar bahasa Jepang, jumlah lembaga penyelenggara pendidikan bahasa Jepang, tujuan belajar bahasa Jepang, serta masalah-masalah dalam pelaksanaan pendidikan bahasa Jepang dengan mengambil objek penelitian lembaga-lembaga pendidikan bahasa Jepang di luar negeri. Sejumlah 2.979.820 orang pembelajar bahasa Jepang di luar negara Jepang pada tahun 2006 tersebar di berbagai negara. Dapat diketahui bahwa dari jumlah pembelajarnya, Indonesia menduduki urutan keempat dalam segi jumlah pembelajar bahasa Jepang setelah Korea Selatan, Cina, dan Australia. Dari hasil penelitian tersebut diketahui juga bahwa pada tahun 2006, pendidikan bahasa Jepang diselenggarakan di 133 negara. Dilihat dari wilayahnya, persentase negara-negara Asia Timur yang sangat tinggi diikuti oleh negara-negara di Asia Tenggara, Oseania, dan Amerika Utara. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.